Kedatangan Mongol ke tanah Jawa tertulis dalam berbagai serat maupun kidung Jawa kuno, bahkan dicatatkan oleh pihak Mongol sendiri dalam sebuah kronik bernama Naskah Yuanxi. Catatan Yuanxi yang menyebut peristiwa ini setidaknya ada dalam 4 buku. 3 diantaranya merupakan catatan 3 jenderal besar yang ditugaskan oleh Kaisar Kubilai Khan untuk melaksanakan misi menghukum Raja Jawa yang bernama Raja Gada Nagala atau Prabu Kertanegara. Semua sumber tersebut memiliki versi dan sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Makin tambah berbeda lagi saat dilakukan penerjemahan maupun ditafsirkan, khususnya pada manuskrip-manuskrip Jawa kuno, mengingat kalimat per kalimatnya memiliki mutiara keempuan yang tidak mudah diaplikasikan dalam bahasa modern. Tiap penerjemah maupun penafsir pasti memiliki versi yang berbeda. Banyak pendapat yang dikemukakan para sejarawan terkait alasan Kubilai Khan memerintahkan pasukan Mongol menyerang Jawa. Di antaranya adalah pendapat Kubilai Khan ingin merebut wilayah perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara yang kala itu dikuasai Kertanegara. Ada pula yang berpendapat bahwa kedatangan Mongol disebabkan permintaan bantuan Arya Wiraraja berdasarkan sejumlah pemberitaan manuskrip kuno Jawa. Pendapat lain menyebut Mongol ingin menjadikan Jawa berada di bawah lingkar mandalanya yang otomatis wajib menyetorkan upeti secara berkala sekaligus mengirimkan anak perempuan sang penguasa untuk dinikahi sebagai tanda persekutuan atau kekerabatan. Meski saling berbeda pendapat, namun kebanyakan sejarawan sepakat bahwa kedatangan Mongol ke Jawa terutama karena dipicu oleh penghinaan Kertanegara pada duta Mongol yang bernama Mengshi di tahun 1289. Telinga Mengshi dilukai, sementara di dahinya diberi cap dari besi panas berlogo tanda maling. Kala itu, kekuasaan Prabu Kertanegara sangatlah kuat. Telatah Suwarna Bumi dan Bali telah bersatu di bawah Mandala Singosari, sehingga Prabu Kertanegara sama sekali tidak takut menghadapi Mongol. Namun Profesor Dr. Agus Aris Munandar, arkeolog Universitas Indonesia, mengatakan dalam sebuah wawancara media bahwa perilaku Kertanegara yang keras ini sesungguhnya juga dicatatkan dalam sebuah prasasti Camundi yang berangka tahun 1292 Masehi. Sri Maharaja Kertanegara telah puas dengan kemenangan-kemenangannya di semua tempat dan menjadi payung pelindung seluruh Dwi Pantara. Dia memiliki sifat ahangkara yang artinya bangga dengan kekuatan diri sendiri, merasa kuat, raja besar, dan selalu ingin unggul dari musuh-musuhnya. Kubilai Khan sendiri juga memiliki sifat 11-12 dengan Kertanegara. Dalam buku Menuju Puncak Kemegahan Kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana, Kubilai Khan menyebut dirinya sebagai putra langit dan sama-sama punya sifat yang disebut sebagai ahangkara. Kubilai Khan mewajibkan upeti yang diberikan kepadanya diantar sendiri oleh para raja dan bukan oleh utusannya. Menurut Profesor Slamet, dia juga membedakan perlakuan antara orang Mongol dan orang-orang Tionghoa. Orang Mongol bisa mendapatkan jabatan tinggi dengan mudah, sementara orang Tionghoa mentok jadi petani saja. Sebaliknya, Profesor Slamet menggambarkan Kertanegara yang dianggap menjadi titisan dewa merasa telah menguasai pula kekuatan gaib di alam semesta, kekuasaan rohani dan lahiriah, karena juga memiliki kerajaan secara nyata ini membuat Kertanegara merasa kuat dan mampu menghindarkan segala bencana. Profesor Slamet dalam buku tersebut menarik mundur segala tindak ahangkara Prabu Kertanegara pada sebuah peristiwa di mana Patih Empu Raganata yang bijaksana dilengserkannya karena tidak suka mendengar saran-saran yang diberikan sesepuh itu. Sifat ini jugalah yang membuat dia berani melawan Kubilai Khan. Kubilai Khan agaknya sudah mencium bahwa Kertanegara tidak mudah ditaklukkan dan tidak mudah pula masuk ke pusat kekuasaan
karena Kertanegara telah bekerja sama dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Pada tahun 1275, Kertanegara telah mengirimkan ekspedisi Pamalayu di bawah Kepu Anabrang yang episodenya pernah kami buat atau bisa Anda simak pada link di kolom deskripsi video di bawah ini. Keberhasilan ekspedisi Pamalayu membuat Singasari berhasil mendirikan pangkalan militer di Jambi. Pengiriman Mengsi diduga sebagai upaya Kublai Khan melancarkan semacam tekanan mental pada Kertanegara sebelum benar-benar menyerangnya. Namun ternyata tekanan ini justru berbalik menjadi tekanan yang lebih memalukan. Kublai Khan akhirnya terpaksa mengumpulkan jenderal-jenderal terbaiknya untuk menyerang Jawa. Menurut Profesor Slamet, berdasarkan 5 manuskrip Jawa kuno sekaligus, pasukan Mongol disebut tentara Tartar. Ini artinya pasukan yang dikerahkan bukan pasukan Tionghoa, namun bagian dari pasukan inti dari Kekaisaran Mongol sendiri. Lalu seperti apakah catatan yang dituliskan pihak Mongol dalam naskah Yuanshi? Keberanian Prabu Kertanegara melawan kehendak Mongol membuat Kublai Khan sungguh terkejut. Tindakan penghinaan ini memunculkan dugaan bahwa lawan Mongol kali ini tidak bisa dianggap enteng seperti saat mereka menaklukkan seluruh dataran Tiongkok, bahkan Persia dan Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Berdasarkan naskah Yuanshi, pada bulan kedua tahun 1292, Kublai Khan memerintahkan Gubernur Fujian untuk mengorganisir 3 jenderal sekaligus suku tempur terbaiknya, yakni suku Mongol di bawah pimpinan Sibi, kemudian suku Uighur di bawah pimpinan Ikemise, dan Gaoxing yang memimpin pasukan campuran dari sejumlah dataran Tiongkok Selatan. 20.000 hingga 30.000 pasukan itu dilengkapi 1.000 kapal untuk mengangkut kuda dan perbekalan selama 1 tahun, ditambah dengan 40.000 batang perak yang kemungkinan akan digunakan untuk menyuap musuh yang membelot maupun membeli perbekalan saat berada dalam perjalanan atau sesampai tujuan. Selain itu, Kublai Khan memberikan 10 lencana harimau, 40 hingga 100 lencana emas, dan 100 gulungan sutra benang emas untuk diberikan pada siapapun dalam pasukannya yang dianggap berprestasi. Para pejabat yang terlibat, selain 3 jenderal besar, adalah pejabat Biro Penghiburan, Biro Perdamaian yang diduga bertugas melakukan negosiasi, 4 komandan perang yang bergelar Komandan 10.000, Komandan Sayap Kanan, dan pasangannya Komandan Sayap Kiri. Seluruh persiapan invasi ke Jawa agaknya dipersiapkan dengan matang karena memakan waktu hampir 1 tahun, dan oleh karena itu pasukan ini baru diberangkatkan ke Jawa pada bulan ke-12. Diduga pelayaran dilakukan secara bertahap untuk menghindari konflik secara terbuka dengan wilayah-wilayah yang dilewati. Pada bulan pertama di tahun 1293, pasukan Mongol diketahui sudah berhasil menduduki Pulau Belitung untuk dijadikan markas singgah bagi seluruh pasukan tempurnya. Setelah 1 bulan berada di sana, pasukan Mongol kembali melakukan pergerakan bertahap menuju Jawa. Masih menurut naskah Yuanshi, di bawah pimpinan Ikemise dan 3 pejabat yang mengurus administrasi, 500 orang pasukan menyusup memasuki perairan Laut Jawa menggunakan 10 kapal sembari membawa surat tugas dari Kaisar. Mereka bersandar di Kepulauan Karimun Jawa dan mendirikan markas di sana sambil menunggu kedatangan Sibi dan Gaoxing. Setelah pasukan Mongol secara utuh telah berkumpul di Karimun Jawa, mereka menggerakkan pasukannya secara besar-besaran menuju Tuban yang dalam naskah Yuanshi disebut sebagai wilayah Dubingzu. Kemungkinan pada saat penguasaan Tuban telah terjadi konflik atau setidaknya aksi penjarahan oleh pasukan Mongol pada masyarakat setempat, karena dalam Kidung Panji Wijayakrama disebutkan bahwa pasukan Mongol membuat kerusakan di tempat ini. Usai menguasai Tuban, strategi pasukan Mongol adalah membagi pasukan.
Pasukan pertama akan bergerak ke arah Kalimas, yaitu suatu wilayah di Surabaya saat ini, menggunakan jalur darat di bawah Gausing dan Ike Mise. Sementara Sibi dan 3 perwira bawahannya menggerakkan pasukan kedua menggunakan kapal kecil yang mampu melakukan pelayaran cepat menuju tempat yang sama. Di sana, seorang menantu Raja Jawa yang bernama Tuan Pijaya telah menunggu. Tuan Pijaya yang disebut dalam naskah Yuansi adalah Dyah Wijaya, menantu Prabu Kertanegara yang tersisa karena Prabu Kertanegara diketahui telah terbunuh oleh Prabu Jayakatwang dalam sebuah serangan mendadak. Semula Prabu Jayakatwang adalah bupati di Gelanggelang, namun dia memberontak kepada Prabu Kertanegara hingga membuat kerajaan Singasari runtuh seketika. Seusai berhasil meruntuhkan Singasari, Prabu Jayakatwang memindahkan pusat kekuasaannya ke Daha Kediri, membangun kembali jejak kerajaan leluhurnya Kertajaya. Di Kalimas itu, Dyah Wijaya diminta untuk bertemu 3 jenderal Mongol tanpa pasukan. Namun Wijaya tidak mau meninggalkan para prajurit yang menyertainya, sehingga salah seorang menteri Mongol pada akhirnya menemuinya. Pada kesempatan itu Wijaya sekaligus memberikan peta wilayah Daha Kediri yang kala itu telah dijadikan pusat kekuasaan Prabu Jayakatwang. Dalam naskah Yuansi juga disebutkan bahwa Wijaya mengaku telah menyerang Daha tapi tidak pernah berhasil. Dijelaskan juga oleh Wijaya bahwa Aji Gadanagala atau Prabu Kertanegara telah gugur, dibunuh oleh Cikatang atau Prabu Jayakatwang. Pada 1 Maret 1293, pasukan Mongol telah berpusat di Kalimas yang dalam naskah Yuansi disebut Baije. Ada dugaan Kalimas inilah yang kemudian disebut Ujung Galuh, karena dalam naskah Yuansi disebut bahwa hulu sungai adalah istana Raja Dumaban atau Tumapel alias Singosari, sementara sungai itu bermuara di Selat Madura. Sungai ini adalah jalur utama masuk ke Jawa, hingga pasukan Mongol memilih pinggiran Kalimas sebagai markas besar seluruh pasukan tempurnya selama berdinas di Jawa. Para komandan pasukan membentuk perkemahan berbentuk bulan sabit di tempat itu, sementara deretan kapal-kapal gerak cepat disandarkan di sana hingga menggetarkan siapapun juga yang melihatnya. Berbeda dengan naskah-naskah kuno Jawa yang menyebut Daha mendadak diserang oleh Majapahit dan Mongol, dalam naskah Yuansi dikatakan bahwa militer Jayakatwang telah mengetahui usaha Majapahit yang ingin melawan Daha Kediri. Karena itu, pada tanggal 7 Maret 1293, wilayah Majapahit diserang besar-besaran melalui 3 penjuru oleh tentara Jayakatwang. Melalui caraka atau pembawa pesan, Wijaya meminta bantuan pasukan Mongol sehingga sehari kemudian di bawah pimpinan Gausing, pasukan Mongol membantu Wijaya. Strategi yang digunakan adalah memutus serangan militer Jayakatwang ke Majapahit dari arah tenggara hingga mereka mengalami kekalahan besar dan lari ke pegunungan. Sementara Ike Mise menggunting serangan tentara Jayakatwang yang datang dari arah barat daya. Keberadaan pasukan Mongol di Jawa yang ternyata membantu Wijaya membuat Jayakatwang meningkatkan pertahanan dirinya dan tidak lagi melakukan serangan. 100.000 prajurit disiagakan untuk mempertahankan Daha. Di sisi lain, Majapahit dan Mongol melakukan rapat besar yang dilakukan pada tanggal 15 Maret. Dalam rapat itu diputuskan serangan terhadap Daha akan dilakukan pada tanggal 19 Maret. Seluruh pasukan akan dibagi menjadi 3 bagian. Pasukan pertama akan menyerang Daha menggunakan jalur sungai di bawah pimpinan Sibi. Pasukan kedua di bawah Ike Mise akan menyerang lewat darat melalui jalur timur. Sementara Gausing dan Dyah Wijaya menyerang dari arah barat. Berdasarkan sejumlah sumber Jawa, pasukan Ike Mise agaknya bekerja sama dengan Lembu Sora, Nambi, dan Ranggalawe karena menurut sumber tersebut, Lembu Sora memimpin pasukan Madura menyerang benteng timur Kediri yang kala itu dijaga oleh senopati terbaiknya seperti Panglet dan Mahisa Rubuh.
di bawah pimpinan Patih Kebumundara yang pernah menghabisi seluruh penghuni Istana Singasari termasuk Prabu Kertanegara dan istrinya Sri Bajradewi. Tanggal 19 Maret 1293 benar-benar merupakan hari kelam bagi Daha atau Kerajaan Kediri. Benteng Kediri diserang sebanyak 3 kali sejak pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Kediri bertahan habis-habisan hingga menyebabkan 5.000 militer Kediri gugur. Ribuan lainnya gugur di sungai saat berusaha melarikan diri. Arda Raja yang sedang berusaha melarikan diri tertangkap di pegunungan oleh Jenderal Gausing yang membawa serta 1.000 prajurit untuk melakukan pengejaran. Sementara Prabu Jaya Katuang pada akhirnya memilih menyerah. Selain itu, Mongol berhasil menahan 100 senopati Kediri, termasuk juga anak-anak untuk dibawa ke markas mereka di Kalimas. Jika dalam film-film kita melihat begitu hebatnya pasukan Mongol dalam baju besinya, namun tidak dengan pasukan yang dikirim ke Jawa ini. Pasukan yang dikirim justru sengaja dipilih yang tidak menggunakan baju tempur yang demikian. Ini karena baju besi yang berat tidak cocok digunakan di medan tropis seperti Nusantara pada umumnya. Para ahli strategi Mongol paham bahwa baju besi akan menjadi senjata makan tuan jika digunakan di Jawa. Selain itu, kepemilikan baju besi Mongol kala itu tidak seperti yang digambarkan dalam film-film. Inventaris baju besi yang mereka punya sangat terbatas atau sekitar 20% saja. Namun demikian, catatan itu juga menyebutkan bahwa militer Mongol juga dibekali senjata berbubuk mesiu selain senjata penembak jauh konvensional seperti busur dan panah. Meski demikian, jika menyimak kronik Tiongkok tersebut, diduga pasukan Mongol yang dikirim ke Jawa berkemampuan militer cukup tinggi. Meski memprediksi pasukan Jawa berjumlah 100.000 orang, nyatanya mereka dengan percaya diri mengerahkan 30.000 orang saja. Meski militer Tartar terkesan menyeramkan, namun agaknya para jenderal dan para perwiranya bukanlah ahli siasat yang baik, sehingga mudah terperdaya oleh strategi Majapahit yang dalam hal ini diampu oleh sesepuh semacam Arya Wiraraja Banyak Wide. Dalam sumber-sumber Jawa disebutkan bahwa kedatangan pasukan Mongol untuk menghukum Raja Jawa karena Arya Wirarajalah yang mengundangnya melalui surat. Dijanjikan dalam surat tersebut bahwa jika Daha berhasil ditaklukkan, maka seluruh Jawa akan dimiliki oleh Mongol. Akan dipersembahkan juga 2 putri Tumapel atau putri Singasari kepada Kaisar. Kemungkinan Mongol mendapatkan informasi pasukannya akan menghadapi 100.000 orang Jawa bisa jadi berdasarkan hasil bocoran yang diberikan Arya Wiraraja. Manuskrip-manuskrip Jawa menyebutkan bahwa usai keraton Kediri hancur, Wijaya secara terburu-buru menyelamatkan sebanyak-banyaknya putri bangsawan yang ada di sana, terutama adik bungsu Tribuaneswari, yakni Gayatri, untuk dibawa ke Majapahit. Wijaya tidak ingin para perempuan itu direbut oleh para perwira pasukan Tartar. Namun saat telah berada di Majapahit, para komandan Majapahit justru kebingungan, karena bagaimanapun juga, para perempuan cantik itu harus diserahkan pada mereka sebagai bagian dari perjanjian. Kebingungan ini juga karena jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah pasukan Tartar. Lembu Sora dan Ranggalawi secara tegas dan berani mengatakan bahwa jika para tentara Tartar itu datang ke Majapahit untuk memintanya, dirinya akan mengamuk habis-habisan. Namun Arya Wiraraja berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa dirinya masih memiliki siasat lain. Dan siasat Arya Wiraraja inilah yang membuat Mongol mengalami kegagalan menguasai Jawa. Berbeda dengan sumber-sumber kuno lokal yang menyebut bahwa pasukan Mongol kalah karena dijebak, pada versi catatan yang dibuat oleh Jenderal Sibi, kronologi singkatnya adalah sebagai berikut. Seusai Daha takluk, Wijaya dan pasukannya meminta izin untuk pulang ke Majapahit dengan alasan menyiapkan surat dan upeti untuk diberikan pada Kaisar.
Sibi dan Ike Mise mengizinkan, namun Gao Xing curiga sehingga memerintahkan 2 perwira dan 200 prajurit mengawal kepulangan Wijaya ini. Di tengah perjalanan, para pengawal dan 2 perwira Tartar ini secara mendadak dihabisi. Mundurnya pasukan Mongol menurut catatan Sibi juga bukan karena dijebak di markas Bayangkara Majapahit seperti sumber-sumber Jawa, melainkan karena mereka sendiri yang menginginkan untuk pulang meski di antara para jenderal ada yang ingin membalas dendam. Ike Mise berpandangan bahwa pertempuran itu akan sia-sia karena mereka tidak menguasai medan Majapahit. Dengan demikian, bisa ditarik analisa bahwa kemenangan Tartar saat melawan kerajaan Daha Kediri adalah karena guidance atau panduan wilayah serang dari Majapahit. Artinya, jika Tartar head-to-head saja dengan pasukan Jayakatwang, bisa saja mereka kalah, mengingat Tartar berkekuatan 30.000 pasukan, sementara Kediri berkekuatan 100.000 orang plus tidak menguasai medan. Bahkan dalam catatan Yuansi tersebut dituliskan bagaimana Gao Xing sempat galau sebelum menyerang Daha. Dia khawatir pasukan Wijaya akan berubah pikiran dan justru bergabung dengan pasukan Daha menyerang Tartar. Sebab jika ini terjadi, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Catatan Sibi, seusai 200 pasukannya menjadi korban pemberontakan Wijaya, pasukan Tartar Mongol kemudian mundur ke armadanya di Muara Canggu. Namun Wijaya mengetahui hal ini sehingga pasukan mereka diserang dari 2 arah. Serangan ini ternyata bertujuan untuk menggunting rombongan pasukan Mongol. Pasukan Sibi terpotong dan tertinggal 300 li. Dalam satuan panjang, 1 li adalah setara dengan setengah kilometer. Dengan demikian, pasukan Sibi tertinggal cukup jauh dan menjadi bulan-bulanan pasukan Wijaya. Sepanjang itulah, pasukan Sibi bertempur habis-habisan sembari mundur hingga ribuan pasukannya gugur. Kalkulasi setiba di Guangzhou, pasukan yang gugur atau hilang adalah 3.000 orang. Karena jumlah yang cukup besar ini, Kaisar sangat marah dan menjatuhkan hukuman pada jenderal-jenderalnya. Dia menghukum Sibi dan Ike Mise dengan 70 kali cambukan, sekaligus menyita sepertiga hartanya. Sementara Gao Xing justru diberi hadiah 50 tael emas karena perintah naik kapal dan pulang berasal darinya. Hal ini dianggap telah menyelamatkan pasukan Mongol dari kehancuran total. Sebelum menginjak selanjutnya, izinkan kami sedikit mengulang versi lokal yang sebenarnya sudah pernah kami sampaikan dan sisipkan pada episode-episode sebelumnya secara singkat, khususnya bagi teman-teman pendatang baru di channel ini. Dinyatakan dalam Kidung Ronggolawe, seusai mengetahui para putri bangsawan Daha dan berbagai barang jarahan Daha dibawa oleh Dyah Wijaya, pasukan Tartar Mongol kemudian mendatangi Majapahit. Mereka menuntut semuanya diserahkan pada Tartar. Dalam buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Majapahit, Profesor Dr. Slamet Mulyana menyebut 2 putri kerajaan Singasari juga dijanjikan oleh Arya Wiraraja untuk diberikan pada Kaisar Mongol. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah 2 putri Kertanegara. Namun Arya Wiraraja mengatakan bahwa sebaiknya jangan sekarang mengambilnya, karena para putri Daha itu trauma dengan segala hal yang bersifat tajam dan berbahaya. Mereka diminta datang lagi tanpa senjata. Selain itu, Arya Wiraraja takut jika putri Tumapel yang akan diserahkan pada Kaisar justru akan mencederai diri karena trauma. Tentu hal ini membuat pasukan Tartar khawatir karena Kaisar akan sangat marah jika persembahan untuknya justru tewas sebelum sampai tujuan. Usul ini akhirnya diterima. Tentara Tartar pada kesempatan berikutnya benar-benar datang tanpa senjata. Mereka lantas diarahkan menuju markas militer Bayangkara Majapahit, tempat para putri itu semua ditempatkan. Saat seluruhnya sudah masuk pintu gerbang markas Bayangkara,
ditutup dari luar maupun belakang, dan ibarat masuk ke kandang macan. Pasukan elit Majapahit yang ada di markas itu, di bawah lembu Sora, menjadikan para tentara Tartar sebagai makanan empuk. Sementara pasukan Tartar yang tidak masuk ke markas Bayangkara, namun berkumpul di luar pendopo Ageng untuk menikmati minuman keras dan bermabuk-mabukan, ditangani Ronggolawe bersama pasukannya. Akibat serangan ini, dalam kepanikan yang luar biasa, sisa pasukan Tartar yang datang ke Majapahit itu melarikan diri hingga Muara Canggu. Bukan hanya Ranggalawe dan pasukannya, pengusiran ini agaknya juga dilakukan oleh segenap rakyat Majapahit dan wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga Tartar lari pontang-panting tak terarah. Mereka yang berhasil mencapai dermaga terpaksa naik ke kapal-kapal dan melarikan diri pulang, meninggalkan kawan-kawannya yang masih tertinggal di daratan. Ini karena pilihan mereka hanya dua: pulang dengan segera karena angin muson yang bisa membawa mereka pulang ke Mongol akan berakhir, atau terjebak di Jawa selama 6 bulan berikutnya dengan resiko terbunuh seluruhnya oleh pasukan Jawa. Setelah menghukum mati tawanan mereka, yakni Prabu Jaya Katuang dan anaknya Ardaraja di ujung Galuh, Mongol benar-benar meninggalkan kawan-kawannya yang tertinggal, hingga mereka yang masih berada di daratan terpaksa menyerah. Ada dugaan bahwa terjadinya perbedaan dalam catatan itu adalah karena pihak Mongol tentu saja tidak akan menuliskan aib yang memalukan, hancur akibat ketidakwaspadaan. Ini karena selama ini mereka sangat berpengalaman dalam pertempuran. Namun ada sejumlah analisa menarik yang dikemukakan para sejarawan yang memang berlatar belakang akademik terkait kegagalan Mongol ini. Arkeolog Universitas Indonesia, Profesor Dr. Aris Munandar berpendapat bahwa pengusiran Mongol dari Jawa sebenarnya tidak ada hubungannya dengan putri atau perempuan. Wijaya mengusir Mongol karena dianggap terlalu lama di Jawa, yakni 4 bulan. Pendapat ini seiring dengan buku Nusantara dalam catatan Tionghoa yang diterjemahkan oleh W.P. Groeneveld. Sumber Tiongkok hanya menekankan pada pembalasan Mongol karena utusannya dihinakan di Jawa. Sebaliknya dalam pandangan Jawa, menyerahkan putri atau perempuan dianggap menyerahkan kehormatan negara. Sejarawan Profesor Dr. Slamet Mulyana, ahli filologi yang mampu membaca manuskrip-manuskrip kuno sekaligus meneliti keautentikannya ini, menganggap kekalahan Mongol adalah karena iklim yang tidak bersahabat. Bagi pasukan Mongol, cuaca Jawa tentu lebih panas dari negaranya. Pendapat ini masuk akal, karena hal ini tentu akan menguras tenaga mereka saat melakukan pertempuran atau bahkan bertahan. Apalagi meski tidak menggunakan baju besi, seragam tempur mereka rata-rata masih terhitung tebal sehingga tidak banyak mendukung. Berbeda dengan pasukan Majapahit yang kebanyakan bertelanjang dada dan mampu melakukan gerakan cepat. Sejarawan lain juga menganggap kekalahan Mongol adalah juga karena pasukan kavaleri berkuda dan pemanah mereka tidak dapat berfungsi dengan baik. Jawa kala itu kebanyakan berupa hutan lebat dan rawa-rawa. Dengan keadaan alam yang seperti ini, Majapahit bisa dengan mudah melakukan serangan dari berbagai arah yang terlindungi oleh kontur tanah maupun kerimpunan pohon dan semak belukar. Mereka bisa berkamuflase dengan baik, bahkan melakukan serangan dari atas pepohonan. Usaha melarikan diri ini pun juga tidak mudah, karena marinir Majapahit juga masih tetap mengejarnya. Tembakan-tembakan artileri kapal Mongol sama sekali tidak berdampak bagi kapal Majapahit. Ini karena selain berukuran lebih besar, kapal Majapahit dilapisi dengan papan yang sangat tebal, sementara kayu-kayunya juga tidak dipaku, namun dikaitkan menggunakan struktur pasak yang rumit. Bisa dikatakan kapal Majapahit semacam memiliki lapisan anti peluru ala masa itu. Akibat pengejaran ini, tidak sedikit kapal-kapal Mongol yang hilang arah atau tersesat karena tidak terkoordinasi. Sementara mereka yang telah menyerah dan tertawan, tidak sedikit yang akhirnya menjadi abdi Majapahit
serta mengenalkan dasar-dasar pengolahan mesiu yang di belakang hari digunakan sebagai senjata tempur kapal-kapal Majapahit. Selain itu, energi tempur Mongol sebenarnya sudah terkuras habis di perjalanan yang memakan waktu 68 hari. Mongol bukanlah bangsa maritim, karena itu di dalam catatan Sibi disebutkan bahwa pasukan mereka tidak bisa makan berhari-hari saat kapal terombang-ambing angin kencang. Bahkan dalam catatan tersebut juga dikatakan, kapal-kapal mereka rusak saat berada di Belitung. Dengan demikian, nampak banyak hal yang terjadi di luar perkiraan saat Mongol menyerang Jawa. Namun agaknya, masalah kemaritiman ini juga merupakan kelemahan ulangan Mongol karena saat menyerang Korea maupun Jepang, problem-problem inilah yang juga terjadi. Gagalnya Kubilai Khan menguasai suatu wilayah merupakan kegagalan kesekian kalinya setelah sebelumnya berusaha menguasai Jepang di tahun 1281. Hanya bedanya, kegagalan di Jepang dikarenakan armada pasukan Mongol lenyap dihantam tsunami. Sementara di Jawa, armada Mongol lenyap dihantam taktik siasat yang didukung oleh perlawanan rakyat semesta yang membakar jiwa. Kami ucapkan selamat datang pada Anda para pendatang baru di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami selanjutnya. Juga tentu saja jangan sampai terlewatkan untuk mengisi sekilas komentar atau sekedar absen kehadiran dari pesanggerahan Anda masing-masing. Tombol like yang Anda berikan akan menjadi energi tak terkira bagi kami untuk memproduksi video-video terbaru, juga membuat channel ini akan semakin kokoh. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.